Halo, jumpa kembali bersama saya. Pada kesempatan ini saya akan bahas mengenai sebuah artikel yang ditulis oleh seorang pendatang mengenai orang Papua. Baca artikel itu saya rasa terkejut karena ulasan dalam artikel itu sesuai dengan kenyataan yang terjadi dan dialami oleh orang Papua di atas tanahnya sendiri. Artikel itu berjudul "Jangan Terlena Kau Papua, Bangsamu Sedang Mati". Artikel itu terpopuler setelah share di media sosial, terutama di Facebook dan WhatsApp. Sejak artikel itu di-share via Facebook dan WhatsApp, banyak orang Papua menjadikan itu sebagai topik pembicaraan dan topik renungan karena itu ditulis oleh bukan orang asli Papua. Artikel itu ditulis oleh akun Facebook bernama Willy Sart. Katanya orang pendatang alias orang Melayu yang lahir di Jakarta tapi pernah tinggal di Papua. Sesuai ilmu sosial yang pernah belajar, Willy terdorong untuk menulis pandangannya terhadap orang Papua, bahwa orang Papua sedang terlena dan tidak sadar dan sedang mati, katanya. Tidak hanya terlena, tapi orang Papua akan tinggal cerita. Katanya sama hal dengan bangsa aborigin di Australia, di mana sisa orang aborigin dijadikan sebagai objek wisata oleh pemerintah Australia. Jadi kamu orang Papua sedang mati dan bangsa Papua akan tinggal cerita. Katanya itu tidak sekedar asumsi, tapi sesuai realitas yang terjadi. Sesuai pandangannya, banyak tanda-tanda kematian orang Papua dan kematian masa depan bangsa Papua itu sudah dan sedang terjadi di atas negerinya sendiri. Tanda-tanda kematian orang Papua dan bangsa Papua itu setidaknya ada 21 tanda-tanda yang mengindikasikan bahwa orang Papua walaupun masih hidup tapi sebenarnya sedang mati dan akan tinggal cerita. 20 tanda-tanda kematian yang dimaksudkan Saudara Willy dalam artikel itu saya akan uraikan masing-masing topik lewat channel Badi TV. Jadi silakan ikuti nanti. Untuk saat ini saya hanya bahas fokus dari judul dan paragraf awal dari artikel tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, orang Papua sedang terlena. Orang Papua sedang terlena yang dimaksudkan Saudara Willy yaitu terlena dengan bujukan dan tawaran dari pihak lain sehingga tak berdaya dan mati pasrah, dan terlena dalam hal-hal keasikan atau kesenangan dengan apa yang dimilikinya sehingga abaikan realitas yang sedang terjadi. Yang kedua, kamu sedang mati. Orang Papua sedang mati yang dimaksudkan oleh Saudara Willy adalah sebuah realitas yang kita tidak sadari. Padahal kematian orang Papua hampir tiap hari terjadi di mana-mana di seluruh tanah Papua. Kematian orang Papua sering dianggap sebagai sebuah rencana atau takdir dari Tuhan yang tidak perlu cari tahu penyebab kematiannya. Yang ketiga, kematian masa depan. Kematian masa depan orang Papua dan bangsa Papua yang dimaksudkan Saudara Willy adalah hal yang membuat orang Papua lupa dengan masa depannya dan sibuk dengan melakukan hal-hal situasional yang membuat hidup orang Papua menjadi ketergantungan, supaya orang Papua tidak memikirkan masa depan di atas tanahnya sendiri. Yang keempat, akan tinggal cerita. Orang Papua akan tinggal cerita yang dimaksudkan oleh Saudara Willy adalah kematian orang Papua yang tidak bisa dihindari karena mati tanpa sebab dan mati konyol sedang terjadi di mana-mana. Itu tandanya orang Papua alami genosida gerak lambat. Jika itu dibiarkan berjalan lama tanpa ada upaya mengatasinya, maka lama-kelamaan orang Papua bisa habis dan tinggal cerita bahwa dulu di Papua, di pulau berbentuk burung cendrawasih ini pernah hidup bangsa kulit hitam dan berambut keriting, katanya. Jadi yang kelima, cari solusi. Saya hanya sampaikan pandangan saya sebagai orang pendatang di Papua. Jadi silakan kalian orang Papua cari solusi yang tepat menurut kalian. Saya sebagai orang Papua, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Willy yang mana telah sampaikan pandangan dan analisanya terhadap kami orang Papua melalui artikel.
mengenai apa yang kami alami dan apa yang kami rasakan di atas tanah kami sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akan jumpa pada kesempatan lain dengan topik lain dalam artikel tersebut. Terima kasih dan salam akal sehat Badi M.